movilizándonos precisamente porque estamos en defensa de nuestra ciudad. Ya no es posible que nos sigan apaleando con los bloqueos. Exigimos una ley antibloqueos. Están, hermano, nuestros hijos. Está incluso mi hijo aquí hoy día, estoy mirando, está allá atrás y me está enfrentando conmigo. Y eso es lo que no queremos, hermano, los pueblos indígenas. Por eso les decimos, hermano presidente. Mereka tidak membawa senjata perang. Mereka hanya membawa amarah yang sudah terlalu lama dipendam. Di jalanan Bolivia, ribuan rakyat turun memenuhi kota sambil membakar ban, memblokade jalan, dan berhadapan langsung dengan polisi anti huru-hara. Asap gas air mata menutupi langit lapas, suara sirene terdengar tanpa henti, dan antrean panjang bensin berubah menjadi pemicu ledakan kemarahan nasional. Harga makanan melonjak, bahan bakar langka, dan rakyat mulai kehilangan harapan terhadap pemerintah mereka sendiri. Tapi yang paling mengerikan bukanlah kerusuhannya. Sebuah negara bisa berubah menjadi begitu kacau hanya dalam hitungan hari? Dan kenapa rakyat Bolivia sampai berani mempertaruhkan nyawa mereka di jalanan? Pagi itu kota La Paz tidak bangun seperti biasanya. Udara dingin pegunungan yang biasanya menyelimuti ibu kota Bolivia terasa berbeda. Jalan-jalan utama mulai dipenuhi suara klakson panjang, teriakan massa, dan derap langkah ribuan orang yang berjalan menuju pusat kota. Dari kejauhan asap hitam mulai terlihat membumbung ke langit. Ban-ban bekas dibakar di tengah jalan sebagai tanda bahwa hari itu bukan lagi hari normal bagi Bolivia. Toko-toko memilih menutup rolling door mereka sejak pagi. Para pedagang kaki lima hanya bisa berdiri memandangi situasi dengan wajah cemas. Semua orang tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Di berbagai sudut kota, kelompok demonstran mulai berdatangan membawa bendera Bolivia, spanduk tuntutan, dan pengeras suara. Mereka datang bukan hanya dari La Paz, tetapi juga dari El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, hingga wilayah pedesaan yang selama ini hidup dalam tekanan ekonomi. Demonstrasi besar akhirnya pecah setelah kemarahan rakyat mencapai titik puncaknya. Harga kebutuhan pokok terus naik tanpa kendali. Bahan bakar semakin langka. Antrean kendaraan mengular di SPBU sejak dini hari. Banyak warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin. Sopir bus kota mulai berhenti beroperasi karena solar sulit didapatkan. Harga transportasi naik. Harga makanan ikut melonjak. Dan di tengah situasi yang semakin mencekik itu, rakyat mulai merasa pemerintah tidak lagi mendengar mereka. Di kawasan El Alto yang berada di dataran tinggi dekat La Paz, ribuan warga turun ke jalan lebih awal. Wilayah ini memang dikenal sebagai jantung gerakan rakyat Bolivia. Banyak demonstrasi besar di negara itu lahir dari jalan-jalan El Alto. Saat matahari mulai naik, massa semakin banyak memenuhi jalan raya utama. Para buruh membawa helm kerja mereka. Petani datang membawa bendera komunitas adat. Mahasiswa berbaris sambil meneriakan slogan-slogan perlawanan. Sebagian perempuan tua terlihat memukul panci dan wajan sebagai simbol kemarahan terhadap kondisi ekonomi yang semakin buruk. Di tengah kerumunan, banyak orang mulai berbicara tentang satu hal yang sama. Mereka tidak sanggup lagi membeli kebutuhan sehari-hari. Harga minyak goreng naik, harga daging naik, harga tepung naik. Bahkan untuk membeli roti dan telur saja mulai terasa berat bagi keluarga kecil di Bolivia. Kemarahan itu terus membesar hingga akhirnya jalan-jalan utama diblokade total. Ban-ban dibakar di persimpangan kota. Batu-batu besar ditaruh di tengah jalan agar kendaraan tidak bisa lewat. Sopir truk yang mencoba menerobos blokade dipaksa berhenti. Suasana berubah semakin panas ketika polisi anti huru-hara mulai bergerak menuju lagi berteriak, mulai mendekat ke garis polisi. Teriakan demi teriakan saling bersahutan. Sebagian demonstran mengangkat tangan ke udara sambil meneriakan bahwa mereka hanya ingin hidup layak. Namun ketegangan terus meningkat. Saat lemparan batu pertama melayang ke arah aparat, situasi langsung berubah kacau.
Polisi membawa bendera Bolivia sambil berlari menghindari tembakan polisi menjadi simbol baru demonstrasi tersebut. Banyak orang di internet mulai membandingkan situasi Bolivia dengan kerusuhan besar yang pernah terjadi di negara-negara Amerika Latin lainnya. Namun, bagi rakyat Bolivia sendiri, semua itu bukan soal simbol atau politik internasional. Mereka hanya ingin hidup lebih mudah. Mereka ingin harga makanan kembali normal. Mereka ingin bisa bekerja tanpa harus takut kelaparan. Menjelang malam, situasi semakin tidak terkendali. Jalan-jalan utama di lapas berubah menjadi medan bentrokan. Api membakar beberapa titik jalan. Polisi terus mencoba membubarkan massa, sementara demonstran bertahan dengan batu, kayu, dan apapun yang mereka temukan di sekitar jalan. Sirene ambulans terdengar hampir tanpa henti. Banyak warga yang sebenarnya tidak ikut demonstrasi memilih mengurung diri di rumah karena takut terkena bentrokan. Supermarket mulai dipenuhi warga yang panik membeli bahan makanan sebelum persediaan habis. Beberapa toko mulai kehabisan stok air minum dan makanan instan. Ketakutan perlahan menyebar ke seluruh kota. Krisis ekonomi yang menjadi pemicu demonstrasi sebenarnya sudah dirasakan rakyat Bolivia sejak lama. Ketergantungan negara terhadap ekspor gas alam mulai menjadi masalah besar ketika harga energi dunia berubah dan produksi dalam negeri melemah. Cadangan devisa negara menurun, nilai mata uang mulai tertekan. Pemerintah kesulitan mempertahankan subsidi bahan bakar yang selama bertahun-tahun menjadi penyangga kehidupan rakyat. Ketika distribusi BBM terganggu, efeknya langsung terasa ke seluruh sektor. Ongkos transportasi naik drastis, distribusi bahan pangan tersendat, harga barang di pasar ikut melonjak. Rakyat kecil yang hidup dari penghasilan harian menjadi kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya. Di berbagai kota lain, aksi solidaritas mulai muncul. Jalan-jalan di Cochabamba dipenuhi massa yang ikut melakukan blokade. Di Santa Cruz, demonstrasi berubah menjadi bentrokan setelah aparat mencoba membuka akses jalan utama. Truk-truk besar berhenti total di jalan antar kota. Aktivitas perdagangan lumpuh. Banyak perusahaan memilih menghentikan operasional sementara karena situasi dianggap terlalu berbahaya. Bandara sempat mengalami gangguan akibat aksi massa yang memblokir akses menuju terminal. Bolivia perlahan seperti berhenti bergerak. Di tengah semua kekacauan itu, pemerintah mencoba menenangkan situasi lewat pidato resmi. Presiden menyerukan dialog nasional dan meminta rakyat tetap tenang. Namun, bagi banyak demonstran, pidato itu sudah terlambat. Kepercayaan terhadap pemerintah sudah jatuh terlalu dalam. Setiap kali pidato disiarkan di televisi, sebagian warga justru mencemoohnya. Di media sosial, tagar tentang pengunduran diri presiden mulai ramai digunakan. Banyak video memperlihatkan massa meneriakan tuntutan, asing mulai melaporkan langsung dari lokasi bentrokan. Dunia internasional mulai menyoroti Bolivia. Beberapa negara tetangga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga mereka yang berada di Bolivia karena situasi dianggap semakin berbahaya. Di tengah kerusuhan itu, ada cerita-cerita kecil yang memperlihatkan betapa beratnya situasi bagi rakyat biasa. Seorang sopir taksi di lapas mengaku sudah 3 hari tidak bekerja karena tidak mendapatkan bensin. Seorang ibu rumah tangga menangis di depan kamera karena harga susu untuk anaknya naik hampir 2 kali lipat. Pedagang kecil di pasar tradisional mulai kehilangan pembeli karena masyarakat memilih menghemat uang mereka untuk kebutuhan paling dasar. Banyak orang mulai takut krisis ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari demonstrasi terus berlangsung. Massa semakin berani. Mereka tidak lagi hanya menuntut harga turun, tetapi mulai mempertanyakan seluruh arah pemerintahan. Jalanan Bolivia berubah menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap tekanan hidup yang dianggap semakin tidak manusiawi. Di beberapa titik, massa bahkan berhasil memaksa aparat mundur sementara karena jumlah demonstran terlalu besar. Sorak-sorai terdengar ketika barikade polisi berhasil ditembus. Namun kemenangan kecil itu dibayar mahal dengan luka, penangkapan, dan kekacauan yang semakin meluas. Ketika malam kembali turun di atas kota La Paz, api-api kecil masih terlihat menyala di beberapa sudut jalan. Suara helikopter terdengar berputar di langit. Banyak warga tidak bisa tidur karena takut bentrokan kembali pecah di dekat rumah mereka. Bolivia malam itu bukan lagi sekadar negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bolivia telah berubah menjadi negara yang sedang berjuang melawan kemarahan rakyatnya sendiri. Dan di tengah asap,
api, serta suara teriakan di jalanan, satu pertanyaan mulai muncul di benak banyak orang. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Jika kamu menikmati video seperti ini dan ingin terus mengikuti perkembangan geopolitik dunia, krisis internasional, konflik sosial, dan cerita besar yang sedang mengguncang berbagai negara, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah demonstrasi besar seperti di Bolivia bisa terjadi juga di negara lain ketika biaya hidup semakin tidak terkendali?